bahwa ketika haid itu ada yang maknawiyan, maka maknawiyan itu kita bagi menjadi dua. Ada yang unsur musyahadah, ada yang unsur sauhah. Sebab masih dikatakan kita tidak ketika kita mendengar suara imam, apalagi bisa musyahadah imam. Nah, kalau kita tidak bisa musyahadah imam, maka masih bisa kita musyahadah makmum. Maka itu masih dikategorikan dia tidak. Nah, di sini di dalam majmu' ini masalah imam dan makmum fi kharijil masjid wa qarrara hadza. Ini persoalan makmum dan imam, makmumnya di kharijal masjid. Wa qarrara hadza al-Imam an-Nawawi fil majmu'i faqala law hala bainahuma tariqun sahhal iktida'u indana wa inda Malik. Artinya menurut pendapat Imam Syafi'i, walaupun ada hail dalam bentuk misalnya ada, kan hail itu penghalang, tirai gitu, penghalang gitu ya, penghalang untuk sampai kepada imam, itu hail. Ini hailnya dalam bentuk torik atau jalan al-matruk, dia dilalui, maka sahhal iktida, yaitu antara imam dan makmum, tentunya makmum menjadi sah salatnya. Nah, kalau kita lihat pendapat Imam Hanafi tidak sah, harus ittisal. Nah, ini kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak, imamnya di dalam masjid, makmumnya kharijal masjid, sahha. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada nih imamnya hanya 2-3 orang, terus ada pirok-piroknya, ada kosong-kosong, tetap dia sah, cuma makruh. Jadi makruhnya dalam apa? Sawabul jamaah hilang, fadilah jamaahnya yang hilang. Sholat berjamaahnya sah, cuma fadilahnya hilang. Nah, jadi ini ibarat di ikna itu, orang saya dengar tadi dibaca itu benar, memang jaraknya itu 300 ziro, atau kalau dijumlahkan dengan meter itu 150 meter. Itu jaraknya, jarak iktida. Itu 150 meter lumayan jauh gitu ya. Nah, tapi ini kan ini saya baca-baca dan dengar-dengar dari ibarat-ibarat yang kalian baca. Mungkin adik saya ini ruang guru pertama, lain kesimpulannya tentang apa yang kalian baca. Ini jujur saja saya tidak sempat baca karena masih sibuk ya. Lihat-lihat di sini baru buka-buka, coba akhirnya ada sempat buka yang aslinya. Di sini juga di dalam kitab apa juga kita bisa bawa ini. Al-Mizanul Kubra yang didiskusikan itu Imam Syafi'i juga mengesahkan. Jadi ibaratnya di sini persis yang disampaikan oleh dari tarbiyah, yaitu bisihhati qudwatil imam wal ma'mum wa bainahuma nahrun au tariqun ma'a qauli Abi Hanifah. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan sah. Nah, mungkin ini dari saya, mungkin ada musahih ini adik tuan guru utama. Silakan. Saya sepatnya menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Guru Syukri. Karena tadi sudah dijelaskan pendapat yang mengasohkan iktida, sahihnya iktida dari Imam Al-Juwaini. Ini juga menguatkan juga apa yang diriwayatkan dari Az-Zajjaji, bukan Az-Zujaj, Az-Zajjaji. Dia juga mengatakan as-sihhah, dan Imam Asy-Syarbini mengatakan wahwal asah. Memang akan selalu ada perdebatan di dalam masalah fikih itu, tapi tentu dengan dalil-dalil yang menguatkan pendapat itu, kita bisa
menentukan pendapat mana yang harus diikuti. Maka tadi sudah dijelaskan banyak pendapat yang mengatakan sahal iqtidah. Bahkan seperti tadi, walaupun imam ada di suatu masjid, kemudian makmum ada di suatu rumahnya itu. Yang penting memungkinkan untuk ittisal. Memungkinkan untuk ittisal antara makmum dengan imamnya. Ini kan sudah sesuatu yang berbeda antara masjid dengan rumah. Jadi memungkinkan untuk ittisal antara imam dengan makmum. Tidak harus ketika sholat itu dia nanti dia ittisal dengan makmum itu ketika sholat. Artinya memungkinkan itu kapan saja memungkinkan antara ittisal imam dengan makmum, antara rumah dengan masjid itu memungkinkan untuk bertemunya atau berkumpulnya imam dengan makmum. Maka itu yang dikatakan oleh Imam Az-Zajjaji sebagai as-sihhah, mengikut imam yang ada di tempat lain dengan makmum yang juga ada di tempat lain. Dan ini yang tadi dikuatkan oleh Imam Asy-Syarbini, itu al-asah, pendapat yang mensahkan sholat makmum yang ada di tempat lain yang berbeda tempat dengan imam itu yang lebih asah. Jadi kaitannya dengan deskripsi dari pertanyaan tadi, maka itulah jawabannya. Yang lebih membenarkan pendapat yang mensahkan sholatnya makmum yang ada di luar masjid dengan ketentuan-ketentuan tadi. Jadi sekedar menambahkan saja, bukan karena ingin memberikan kemudahan untuk jamaah Banu Sanusi yang ada di masjid, di luar masjid itu. Tapi kita menyatakan pendapat itu sesuai, bukan pendapat kita sendiri, tapi menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita dulu. Yang jadi masalah sekarang ini mengikuti, kan kemarin ada di Wasul Masail MUI Lombok Barat itu pertanyaan yang tidak sempat dibahas itu kaitannya dengan sholat jamaah, bukan sholat jamaah, sholat Jumat secara online. Ini kaitannya dengan pandemi kemarin kan? Jadi kan tidak boleh sholat Jumat di masjid. Tapi bagaimana sekarang sholat Jumatnya secara online? Imamnya itu di masjid, direkam. Jamaahnya ada di rumah masing-masing. Itu bagaimana itu? Apakah sah Jumatnya itu? Tapi ini sesuatu yang harus dipelajari dulu itu. Mungkin nggak pernah terjadi di kalangan para ulama kita dulu membahas tentang sholat Jumat secara online itu, karena dulu kan nggak ada media sosial, nggak ada internet. Jadi tentang masalah yang kita bicarakan saat ini, sebagai tambahan saja seperti yang saya sampaikan di awal, memang selalu ada perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah. Tapi beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan sahnya sholat seseorang dengan imam ada di masjid, kemudian makmum ada di rumahnya sendiri, tapi dengan syarat memungkinkan untuk si makmum itu bisa ittisal dengan si imam. Itu saja. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min suwaril qudwah
Takriratus Sadidah bil Masail Mufidah halaman 298. Kalau ada yang bawa silahkan dibuka. Halaman 298. Tagang Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bima bi ulumihi fid dharain amin. Insyaallah disimpulkan nanti mulai dari wa idza kana kharijal masjidi aw ahaduhuma bil masjidi wal akharu kharijal masjid fayuzadu thalathatu syurut. Al awal alla yakuna hunaka ha'ilun yamna'u ru'yah ay yara al ma'mum al imam aw yara ma'muman akhar yara al imam. Yang pertama, asani ay yumkin al usulu ila al imami biduni zwirarin wa ni'tab. Falau kana hunaka ha'ilun yamna'u al usula mutlaqan aw yumkin al usulu walakin izwirarin wa ni'tab fala tasihhu al jama'ah. Yang ketiga, alla yazida bainahuma ala thalathati mi'ati zira' wa idza kana dakhil al masjid fala tadurru ziyadah ala 300 zira' 150 mitran takriban. Wa idza kana kharij al masjid fatadurru ziyadah ala 300 zira'. Wa idza kana ahaduhuma dakhil al masjid wal akhar kharijah fatadurru aidan az-ziyadah ala kama taqaddama wa tuhsabul musafah huna min akhil masjid la min akhil safi fil masjid. Nah, coba kita lihat bentuk gambaran dari apa yang dijelaskan oleh ulama kita dari awal sampai nomor penjelasan yang ketiga, yaitu gambaran-gambarannya kita lihat. Yang pertama, tasihhul jamaah. Ini gambaran pertama, menggambarkan sahnya jamaah. Disebabkan pada gambar ini ada memungkinkan bisa sampainya si makmum pada ketika istikhlaful imamah, pada ketika mengganti seorang imam yang dalam keadaan rusak sholatnya, istikhlaful imamah. Nah, ini dalam gambaran ini mereka yang berstatus sebagai makmum, yaitu yang sudah diikat sholatnya oleh sholat si imam, rabitah salatil ma'mum ala salatil imam, itu jamaah. Maka ini gambaran yang pertama adalah gambaran keabsahan daripada sholat si makmum pada ketika ikut imam dalam sholat berjamaah. Jadi di sini ada kemungkinan besar pada adat kebiasaan bahwa mereka yang bertindak selaku pengganti daripada imam yang batal sholatnya itu tidak ada kesulitan untuk menuju ke mihrab pada tempat berdirinya si imam. Ini saja yang menjadi pembicaraan pada dasarnya, itu membicarakan bisakah sampai si makmum yang akan menggantikan imamnya itu atau tidak. Nah, kalau yang kedua,
Gambaran yang kedua ini gambaran tidak sahnya. Nah, terus yang ketiga dan keempat juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Gambaran kedua, ketiga, dan keempat itu karena tidak memungkinkan akan sampainya makmum itu ke tempat sholatnya si imam pada ketika ada terjadi koslet dalam imam, dia dalam keadaan hadas dan sebagainya. Dalam istilah fikih itu disebut dengan apa? Istikhlaful imamah kana. Jadi mengenai status atau keberadaan masjid kita yang ada atau musalla yang ada di Pondok Pesantren Banu Sanusi Diniyah Al-Aqfu itu tidak mengapa itu apabila kita melakukan sholat jamaah pada satu saat atau pada satu waktu, maka si makmum dia berada di luar dari terali yang dimaksud itu, karena terali itu bukan hail dia, bukan hail, termasuk hail bukan termasuk dia. Nah itu bagian daripada mampazin maftoh, lubang yang apa? Ada terbukanya dia. Nah, jadi singkat penjelasan di sini adalah status sholat jamaah para makmum yang mengikut sholat jamaahnya si imam pada ketika penuh musalla itu, lalu mereka para makmum itu mengikut di luar sana, insya Allah itu adalah dihukumi sah salatnya. Nah, jadi dengan alasan ulama di sini mungkin kalau salah dibenarkan nanti, kalau benar alhamdulillah itu datang dari Allah. Karena tiang masih belajar nih, lelah belajar masih. Nah, selanjutnya sebagai tambahan dalam kitab Kasifatus Saja halaman 82. Nah di sini bahwa yang tadi terali itu bukan hail dia, bukan hail dia. Kalau dipanjang lebarkan, hail itu tadi seperti Tuan Guru Ahmad Syukri, yaitu kira-kira dengan sebab ada hail itu tidak bisa kita ru'yatul imam. Itu termasuk apa? Hail. Kalau masih melihat imam atau dengan suara muballigh yang adil, insya Allah itu boleh-boleh saja dia. Nah, jadi di sini saya tambahkan muballigh itu juga harus adil dia, adil di dalam memberikan permakluman terhadap si makmum, apakah sholatnya si imam itu sudah 2 rakaat atau 1 rakaat atau sudah dia intiqal ila rukunin akhar atau belum. Maka di sini adalah muballigh mesti dituntut dia seorang yang adil. Maka apabila dia tidak adil, muqabil daripada tidak adil itu adalah dia fasik. Belum ruku si imam, dia katakan ruku Allahu Akbar. Maka pada ketika itu dalam ibarat itu batal sholat itu ya. Batal sholatnya si makmum yang mengikut imam dengan sebab muballigh yang tidak adil. Nah, qala rahimahullah. Nah, ada ini tambahan tadi sekali lagi bahwa di sana itu bukan apa? Hail. Nah, wa yadurru huna al-bab al-mardud fil ibtida. Fakhilafuhu fil asna fa innahu la yadurru li annahu yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Nah, dan arah kaidah rubin dengarku le ustaz ini nih gambaran-gambaran kemalahan hukumno iza taqa ittasa'a. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum saya mohon minta, ini Bu sebenarnya tugas moderator tapi saya takut lupa dia mau cepat menutup. Sebenarnya ada beberapa permasalahan yang belum dibahas juga, semoga nanti pada kesempatan lain masalah-masalah ini akan dibahas insyaallah. Nah, karena tadi Musaheh sudah mensahihkan, walaupun di sana masih ada perbedaan pendapat ulama, tapi kan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kita ikuti Musaheh yang jadi imam, maka masalah ini sudah disahihkan, maka kasus di Banu Sanusi itu adalah sah. Jadi kalau setelah disahkan mohon untuk dibacakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sama-sama kita hormati Al-Mukarram Tuan Guru Daerah Tuan Guru Haji Syukri Sanusi selaku Ketua Yayasan Banu Sanusi, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi, singkatnya para peserta Basul Masail yang hadir pada malam ini. Harapannya sih semua masalah diselesaikan. Ini satu saja sudah jam 11 lebih. Karena ini terakhir, sebagai rumus sebenarnya tadi saya kepingin komentar di beberapa ibarat terkait tentang ha'il. Pertama, saya tergoda dengan satu narasi yang disampaikan sama teman-teman Pondok Pesantren Al-Afu yang mengatakan ha'il adalah ma yamna'ul murur la yamna'ur ru'yah, atau sebaliknya ma yamna'ur ru'yah la yamna'ul murur. Teman-teman Pondok Khusus Putra berkutat di satu kitab yaitu Takratus Sadidah yang dibacakan sama Al-Mukarram Ustaz Ahmad Syujai tadi. Kasusnya adalah tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Imam yang mengatakan ini imam di masjid, makmumnya kharijal masjid. Syaratnya yang pertama tadi di dalam kitab At-Takrab mengatakan alla yakuna hunaka ha'ilun yamna'ur ru'yah. Hanya di sana. Tapi kalau di masjidin, resikonya ha'ilun harus bersifat yamna'ul murur, atau bahasa dalam takrab mengatakan yamna'ul busul. Saya ingin mendobrak tadi teman-teman yang di pondok khusus atau yang di Al-Albaya, ketika kasus imam itu di masjid kemudian makmumnya di kharijal masjid, berani tidak mengatakan ha'ilun yamna'ur ru'yah wal murur atau awil murur. Tadi muhazab dibaca, di muhazab itu dua-duanya oke. Saya lupa dia menggunakan huruf atok au atau waw. Cuma tadi di muhazab Syairozi dibaca sama Ofal yang mengatakan begini, kalau imamnya di masjid kemudian makmumnya di kharijal masjid, tadi di muhazab mengatakan alla yakuna hunaka ha'ilun, bahasanya bukan ru'yah atau murur, tetapi yamna'ul istitrak wa yamna'ul musyahadah. Saya lupa apakah menggunakan au atau wa. Itu yang kepikir saya ingin kritisi tadi, agak tergoda di sana. Karena kalau resikonya di takrirat hanya satu resikonya, izakana al-imam fil masjid wal makmum kharijal masjid, hanya ha'ilun yamna'ur ru'yah saja. Yamna'ur ru'yah. Dua mana ini, baik yamna'ur ru'yah maupun yamna' atau bahasanya yamna'ul istitrak maupun yamna'ul musyahadah, resikonya adalah cuma satu, yamna'ul iktidak. Hanya satu resikonya, yamna'ul iktidak. Nah, kata mana atau yamna'ul iktidak ini tadi di Bang Rusukri menyebutkan ada yamna'ul intikol, efeknya ke sana. Ini yang tadi ada tanaqudul adillah saya lihat. Cuma enggak ngah semuanya. Enggak ngah teman-teman peserta Basul Masail. Tidak ngah di sana. Saya kepingin dobrak yang itu. Misalkan, makanya dia berumus itu luar biasa sekali mendeskripsikannya. Dan memang dari awal saya bilang ini hanya satu masalah, menstatuskan terali itu hail atau tidak. Tapi resiko hail hanya dua dalam kitab takrot yang dibaca. Ada hail yang yamna'ur ru'yah, ada hail yang yamna'ul wusul atau yamna'ul murur. Tapi yamna'ul wusul itu apabila pi masjidin. Sedangkan yamna'ur ru'yah itu hanya imam di masjid, makmumnya kharijal masjid. Berani tidak tadi Basul Masail para peserta itu saya harapkan mendobrak itu yamna'ur ru'yah atau yamna'ul istitrak wal musyahadah. Kalau dalam kitab Busrul Karim bahasanya yamna'ur ru'yah yamna'ul mur au ru'yah. Dia menggunakan redaksi au.
Tapi tadi di muhazab menggunakan wow, sebenarnya itu ada celah tadi untuk kita di perumusan yang tadi itu ada pengembangan hukum, karena saya tertarik dengan